حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قبل بصحيح النية حسن العمل وحمل الضعيف المنقطع على مراسيل لطفه فاتصل، ورفع من أسند في بابه، ووقف من شد عن جانبه، ووقف من شد عن جنابه وانفصل، ووصل مقاطع حبه وأدرجهم في سلسلة حزبه، فسكنت نفوسهم عن الاضطراب والعلل، فموضوعهم لا يكون محمولا، ومقلوبهم لا يكون مقبولا ولا يحتمل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفرد في الأزل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله والدين غريب فأصبح عزيزا مشهورا واكتمل، وأوضح به معضلات الأمور وأزال به منكرات الدهور الأول، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما على الإسناد ونزل وطلع نجم وأفل. أما بعد. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan mengkaji pembahasan kitab Alfiyah Al-Iraqi fil Hadith, di dalam ilmu hadith, yang beliau beri judul At-Tabsira wa Tadhkira fi Ulumil Hadith, sebagaimana yang akan disinggung nanti di dalam nazam beliau rahimahullahu ta'ala. Kitab ini salah satu rujukan penting dan salah satu buku yang sangat populer sekali di kalangan para penuntut ilmu untuk tingkatan pembahasan ilmu hadith yang lebih mendalam. Karena di dalam Alfiyah ini dengan bait-bait syair yang sangat indah, penulisnya rahimahullahu ta'ala merangkaikan pembahasan-pembahasan tentang ilmu hadith yang sangat banyak sekali, yang beliau kumpulkan dari buku yang sangat populer di kalangan para ulama, yaitu kitab Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala. Iya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengkaji manzumah ini, Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala, nama beliau, nama lengkapnya adalah Abul Fadl Zainuddin Abdurrahim Ibn Al-Husain Ibni Abdurrahman Ibni Abi Bakr Ibni Ibrahim Al-Iraqi Al-Misri Al-Syafi'i. Kunyanya Abul Fadl, gelarnya Zainuddin Abdurrahim Ibn Al-Husain Ibni Abdurrahman Ibn Abi Bakr Ibn Ibrahim. Beliau lahir di bulan Jumada Al-Ula tahun 725 Hijriah. Iya. Di barat selatan kota Mesir, dan asal orang tua beliau dari negeri yang bernama Razian di arah Irbal, Irak. Iya. Dan beliau sendiri
tinggal di Mesir semenjak kecil. Beliau datang ke Mesir di usia masih kecil dan tumbuh di Mesir. Dinisbatkan, dikatakan al-Iraqi terkait dengan memang ayah beliau berasal dari sana. Baik. Dan dimaklumi tentang Al-Hafidh Al-Iraqi, bagaimana kedudukan beliau di tengah para ulama. Dari kecilnya dikenal sebagai seorang yang sangat cerdas dan banyak menekuni dari berbagai ilmu. Iya. Mengambil ilmu dari berbagai guru, apakah itu di Mesir, di Qahirah, di Syam, di Hijaz. Ya. Dan beliau juga datang ke beberapa tempat yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala di dalam biografi beliau. Ya. Beliau digelari oleh para ulama sebagai hafizul waqt. Hafizul waqt. Karena kesibukan beliau di dalam berbagai ilmu dan kecintaan beliau terhadap hadits, dan beliau bisa dikatakan terkedepan di dalam bidang ilmu hadits dan bidang-bidang ilmu yang lainnya. Ya, dimaklumi ya bahwa Al-Iraqi rahimahullahu taala itu punya banyak karya tulis, bukan cuman di alfiyah di dalam hadits saya. Beliau punya alfiyah tentang sirah, punya alfiyah tentang usul fikih. Ya. Dan beliau juga memiliki beberapa karya tulis yang lain di pembahasan takhrij, di pembahasan syarah, ya, dan selainnya. Baik. Guru-guru beliau yang terkenal, Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki Asy-Syafi'i, demikian pula Alauddin Ali bin Uthman At-Turkumani Al-Hanafi. Ini Ibn Turkumani yang punya ta'liqat terhadap Sunan Al-Baihaqi. Demikian pula Taqiyuddin Muhammad bin Ibrahim Al-Akhnai dan selainnya. Dari guru-guru beliau atau dari murid-murid beliau yang senior, di antaranya yang paling terkenal adalah Al-Hafidh Syihabuddin Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Iya. Demikian pula Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad bin Khalil Al-Halabi yang dikenal dengan Sibt ibn Al-Ajami. Demikian pula Nuruddin Ali ibn Abi Bakar Al-Haythami rahimahullah, dan juga putra beliau Waliuddin Ahmad bin Abdurrahim Al-Iraqi. Iya. Ini dari murid-murid beliau yang terkenal. Demikian pula Al-Hafidh Al-Bilqini Ibn Marzuq dan selainnya dari siapa-siapa yang dikenal mengambil dari Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Iya. Terkait dengan biografi beliau dan beberapa hal yang disebutkan di dalam kehidupan beliau sangat banyak sekali. Cuman ini sekedar pengenalan untuk kita semua mengenal siapa Al-Hafidh Al-Iraqi, walaupun beliau ini adalah seperti api di atas gunung, tidak perlu untuk ditakrif. Beliau meninggal pada tanggal 8 Sya'ban tahun 806 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Baik. Kitab ini sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Iraqi nanti di dalam Manzumah, ya, beliau meringkas dari kandungan buku Al-Hafidh
Ibnu Salah rahimahullahu taala. Ya. Beliau sudah sebutkan di manzumahnya, kata beliau lakhattu fiha ibn as-salahi ajma'ah wa zidtuha ilman tarahu mawdi'ah. Jadi beliau ringkas seluruh dari kitab Ibnu Salah, masail dan pembahasan yang ada di dalamnya. Ya, masail dan pembahasan yang beliau ringkas, bukan seluruh ucapan Ibnu Salah. Kalau seluruh ucapan Ibnu Salah sangat banyak sekali. Kemudian beliau katakan bahwa saya tambah lagi di dalamnya ilmu-ilmu lain. Engkau akan lihat pada tempat-tempatnya. Iya. Baik. Buku ini Al-Iraqi sendiri karena beliau mengumpulkan masail yang ada di dalam kitab Ibnu Salah, maka buku ini secara tidak langsung terkait dengan pembahasan-pembahasan kitab Ma'rifah Anwa' Ulumil Hadits karya Ibnu Salah rahimahullahu taala. Iya. Baik. Dan buku, kalau kita berbicara tentang buku Ibnu Salah, ini buku yang paling luas dikhidmat oleh para ulama. Karena itu ada yang mensyarah kitab Ibnu Salah langsung. Al-Iraqi sendiri punya syarah terhadap Ma'rifat Anwa' Ulumul Hadits. Beliau beri nama dengan judul At-Takyid wal Idah. At-Takyid wal Idah. Iya. Dan disyarah oleh banyak para ulama. Ada yang memberi tambahan-tambahan istidrakat, ada yang mengkritik Ibnu Salah di dalam pembahasan-pembahasannya, buku-buku khusus ditulis. Ada buku-buku yang meringkas dari Ibnu Salah, seperti ringkasan An-Nawawi rahimahullahu taala, ringkasan Ibnu Katsir dan selainnya. Ya. Kemudian juga ada buku-buku yang menazam Ma'rifat Ulumul Hadits Ibnu Salah ini. Ini termasuk yang ditulis oleh Al-Iraqi rahimahullahu taala di sini. Ya, setiap buku itu ada syarahnya masing-masing lagi kadang. Seperti buku An-Nawawi disyarah oleh Suyuti dalam Tadribur Rawi. Ya. Baik, An-Nawawi punya dua buku ya. Ada yang agak ringkasan, agak meluas, ada yang beliau sangat ringkas sekali. Kemudian ada buku misalnya seperti Nadham Al-Iraqi ini sendiri, itu disyarah lagi oleh para ulama rahimahumullahu taala. Dari situ bercabang berbagai ilmu. Dan ini dari keberkahan Al-Hafidh Ibnu Salah rahimahullahu taala di dalam karya tulisnya. Iya. Dalam karya tulisnya, bagaimana apa yang beliau tulis itu bisa sangat bermanfaat sekali di tengah manusia, tersohor dan dibahas di sana sini. Ya, diharapkan itu adalah kebaikan untuk beliau dan ciri keikhlasan dari apa yang beliau tulis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan untuk beliau dan untuk kita semua di dalam hal tersebut, dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang menekuni dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela di dalam ilmu ini, dan termasuk orang-orang yang dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta para ulama ahli hadits sebagai orang-orang yang mengenal hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mempelajarinya, mengamalkannya dan membelanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Baik. Untuk Alfiyah ini punya banyak syarah ya. Ya, kalau antum punya Alfiyah Al-Iraqi ini, antum bisa lihat di muqaddimahnya disebutkan banyak syarah. Al-Iraqi sendiri punya dua syarah khusus untuk Alfiyah beliau. Ada syarah yang besar, tapi itu kelihatannya beliau tidak sempurnakan. Dan ada syarah beliau yang ringkas.
Itulah yang banyak dicetak dan mungkin akan menjadi tumpuan syarah kita nanti, ya, karena beliau menulis dengan judul Syarah At-Tabsirah wa Tadhkirah. Ya, Syarah At-Tabsirah wa Tadhkirah sudah tercetak, ada berbagai khidmat dalam cetakan itu, dan ini termasuk buku yang syarah yang kita jadikan landasan rujukan utama, karena bait-bait syair Al-Iraqi ini itu diterangkan oleh Al-Iraqi sendiri. Wa ahlul bait adra bima fihi. Pemilik rumah itu lebih tahu apa yang ada di dalam rumahnya. Walaupun syarah Zakaria bin Muhammad Al-Ansari, Fathul Baqi juga bagus, punya kelebihan, dia menerangkan tentang banyak hal terkait dengan pembahasan bahasa. Dan ada faidah-faidah lain, kadang beliau nukil dari Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ya. Sebagaimana syarah At-Tabsirah ini sendiri disyarah oleh Al-Baqai dalam An-Nukat Al-Wafiyah. Cuman syarah Al-Baqai sangat meluas sekali. Ya, dan semisal dengannya syarah As-Sakhawi, Fathul Mughith, ini juga sangat luas. Jadi pembahasan kita di kali ini bukan pembahasan yang merangkum Alfiyah ini dan seluruh pembahasan yang terkait dengan kitab, tapi ini pembahasan ta'sili, bagaimana kita memahami isi dari Alfiyah Al-Iraqi ini. Kita tahu secara global masail dan kandungan yang ada di dalamnya, ya, dan juga kita mengerti letak-letak pembahasan yang dibahas oleh para ulama seputar ulumul hadith karya Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala. Baik, beberapa pembahasan lain kita akan baca bersama dengan muqaddimah yang disebutkan oleh Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala di dalam buku ini. Ya. Dan kitab Alfiyah karya Al-Hafidh Al-Iraqi ini diriwayatkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, diterima dari Al-Hafidh Al-Iraqi dan masih bersambung sampai hari ini. Iya. Ada banyak jalur periwayatan menuju kepada Al-Hafidh Al-Iraqi. Secara umum ada dari jalur Al-Hafidh Ibnu Hajar, dan ada dari jalur Al-Hafidh Al-Bilqini, dan ada dari jalur Ibn Marzuq. Iya. Jadi banyak sekali jalur-jalur periwayatan menuju kepada Al-Hafidh Al-Iraqi. Salah satu dari jalur tersebut, saya meriwayatkan Alfiyah Al-Iraqi ini melalui jalur guru kami Abdullah bin Abdul Aziz ibn Aqil Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, dari gurunya Syekh Abdul Ghani Ad-Daqr, dari Muhammad Amin bin Muhammad Suwaid Ad-Dimashqi, dari Abdul Ghani Al-Gunaimi Ad-Dimashqi, dari Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Kuzbari Ad-Dimashqi, dari Mustafa bin Ahmad bin Rahmatillahi Ar-Rahmati Al-Ayyubi, dari Salih Al-Junaini, dari Hasan Al-Ujaimi, dari Ali Al-Ajhuri, dari Asy-Syams Ar-Ramli, dari Zakaria bin Muhammad Al-Ansari, dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dari Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Antara saya dan Al-Iraqi cuma 11 orang. Dan ini mungkin sanad yang paling ringkas untuk sekarang ini. Ada sanad lebih ringkas daripada itu, tapi ada keterputusan di dalam sanadnya. Baik, jadi jalur periwayatan itu banyak. Antum juga bisa melihat muhakkik cetakan Darul Minhaj ini, dia sebutkan beberapa jalur sanad. Kita semuanya juga punya sanad bersambung dari guru-guru kami terkait dengan hal tersebut. Baik, kita mulai dari awal buku ini. Kita hanya punya waktu 5 harian dalam sesi-sesi yang disiapkan. Jadi paling tidak di Alfiyah ini ada satu hari kita perlu baca sekitar 50 atau lebih dari 50 bait syair, dan kadang
di satu hari kita perlu baca mendekati 100 dari bait syairnya. Iya. Jadi mungkin bisa diringkas dengan metode kita hanya memfokuskan saja pada pembahasan-pembahasan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullahu taala. Iya. Kalau ingin meluas pada setiap pembahasan yang disebutkan, ini perlu memang waktu untuk hal tersebut. Iya, perlu waktu yang cukup lama, tergantung bagaimana metodenya. Iya. Saya ingat dulu saya belajar kitab At-Takyid wal Idah di Yaman itu, ada sebagian guru yang ngajari, kalau saya nggak salah 6 bulan dia selesai, 6 bulan. Itu pertemuan tiap hari kecuali hari Jumat. Iya. Ada sebagian guru yang ngajar mungkin dia setahun atau 2 tahun baru dia selesai. Karena dia luas sekali di dalam membahasnya. Setiap kalimat dikasih ta'liq panjang-panjang. Satu paragraf kadang dia duduk 1 hari menjelaskan itu. Iya. Jadi tergantung bagaimana metode di dalam pengajaran saya dan apa yang akan disampaikan. Cuma seorang penuntut ilmu itu di dalam membangun, ya, dan sudah sampai ke tingkatan ini, dia tetap membangun di atas bangunan ilmiah. Membangun di atas bangunan ilmiah. Kalau dia sudah bangun di atas bangunan yang bagus, dia pahami seluruh kitab ini, kemudian dia kaji ulang, maka itu tidak ada masalah, insyaallah taala akan menjadi baik untuknya. Baik, dikatakan di sini sebelumnya ini alfiyah ya. Alfiyah ini nazam, ya, bait-bait syair. Bait-bait syair. Wazan yang dipakai umumnya di nazam yang seperti ini itu memakai bahrul rajaz. Pakai bahru ar-rajaz. Kenapa pakai bahrul rajaz? Dari buhur asy-syi'riyah yang ada, sebab bahrul rajaz ini yang paling mudah. Kemudian dia paling banyak perubahan-perubahan bentuknya. Paling banyak perubahan-perubahan bentuknya. Karena itu bahrul rajaz itu dikenal di istilah penyair sebagai khimaru asy-syu'ara, keledainya para penyair. Ya, jadi kalau ada apa-apa ingin cari tunggangan, itu paling mudah itu bahrul rajaz. Membuat syair pakai apa? Bahrul rajaz. Bahrul rajaz itu timbangannya mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Itu timbangannya. Iya. Fi abhuril arjazi bahrun yashulu, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Itu kata kuncinya di pembahasan ilmu al-qawafi wal arud. Iya. Jadi mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Itu dasarnya seperti itu. Lengkapnya. Tapi dimaklum ya bahwa syair itu bisa kemasukan ilal dan zahafat. Bisa kemasukan ilal dan zahafat. Karena itu kadang terjadi perubahan dalam wazannya. Jadi mustaf'ilun ini bisa berubah menjadi beberapa bentuk. Dia bisa berubah menjadi mufta'ilun, bisa berubah menjadi mufa'ilun, ya, bisa berubah menjadi fa'ulun, bisa berubah menjadi fa'ilun, bisa berubah menjadi fa'ilatun, bisa berubah menjadi fa'ilatun. Ya. Maka itu dicatat saja ya, diperhatikan dengan baik, sebab tidak baik juga seorang membaca syair-syair kemudian dia keliru membacanya. Dia keliru membacanya. Ya, dan di dalam syair itu namanya darurat syi'riyah itu banyak sekali ya. Darurat syi'riyah banyak sekali. Dan di sini Al-Hafidz Al-Iraqi ya kadang masuk di dalam berbagai darurat syi'riyah. Mungkin kita akan terangkan nanti di sela-sela lantunan syair-syair beliau rahimahullahu taala. Dan dimaklum ya di pembahasan Al-Qawafi wal Arud bahwa darurat syi'riyah itu banyak bentuk. Ada yang menyebutkan lebih dari 100 bentuk darurat syi'riyah. Baik. Jadi ini bahrul rajaz. Apa tadi kata kuncinya bahrul rajaz? Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Baik, itu 3 ya.
Dikatakan di sini bismillahirrahmanirrahim, yaqulu raji rabbihil muqtadiri Abdurrahim bin al-Husain al-Athari. Ya, kalau kita lihat wazannya ini ya, saya terapkan ya, yaqulu ra ini mufailun, raji rabbihil ini mustafilun, muqtadiri ini muftailun. Jadi ini mafailun, mustafilun, muftailun. Abdurrahim ibn al-Husain al-Athari. Ini mustafilun, fa'ilun. Jelas ya? Jadi tidak satu kalimat itu semuanya mustafilun. Kadang ada apa? Ada perubahannya. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, yaqulu raji rabbihil muqtadiri Abdurrahim ibn al-Husain al-Athari min ba'di hamdillahi dhil ala'i alam tinanin jalla an ihsa'i thumma salatin wa salamin da'imi ala nabiyil khairi dhil marahimi فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمه نظمتها تبصرة للمبتدئ تذكرة للمنتهي والمسند لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علما تراه موضعه فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما bisa dibaca mubhima, bisa dibaca mubhama. Wa iyakul lithnaini nahwul tazama fa muslimun ma'al bukhari huma wallaha arju fi umuri kulliha mu'tasiman fi sa'biha wa sahliha. Baik, ini 10 bait syair pembukaan dari Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Iya. Baik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, iya. Al-Iraqi sendiri di dalam pendahuluan mantumanya ini di syarahnya beliau berkata setelah membaca muqaddimah khutbah hajat, dan khutbah hajat yang saya bacakan tadi di awal pertemuan itu khutbah hajat beliau di sini di syarah beliau. Kata beliau, fa ilmul hadithi khatirun waqa'uhu. Ilmu hadits itu sangat khatir sekali. Keadaannya, maksudnya terjadinya. Nah, ini khatir, ini pembahasan bukan berbahaya ya, tapi dia sangat sangat penting sekali. Kathirun naf'uhu, sangat banyak manfaatnya. Alaihi madaru aktsaril ahkam wa bihi yu'raful halal wal haram. Jadi banyak hukum berputar di atasnya. Coba bisa dibayangkan ya, kadang satu hadits terkait dengan hadits di bab itu, tidak ada hadits kecuali itu. Ya, hukum dibangun di atas hadits tersebut. Hukum dibangun di atas hadits tersebut. Iya. Jelas ya? Maka perbedaan dalam hadits ini memberikan perbedaan di tempat-tempat yang lain. Di tempat-tempat yang lain. Iya. Memberikan perbedaan di tempat yang lain. Seperti misalnya hadits kencing di lubang binatang buas. Itu hanya satu hadits saja di dalam bab. Iya. Dan ada silang pendapat di dalam sama Qatadah dari Abdullah bin Sirjis yang meriwayatkan hadits. Apakah dia mendengar atau tidak? Itu perputaran di dalam pembahasan. Ada yang mengatakan mendengar, ada yang mengatakan tidak mendengar. Iya. Itu termasuk pembahasan detail di pembahasan ilmu hadits. Syekh Al-Albani misalnya, beliau melemahkan hadits itu. Karena beliau anggap Abdullah bin Qatadah ini itu mudallis, dan dia di seluruh riwayat tidak ada tasrih dengan sama dari Abdullah bin Sirjis. Karena itu asalnya tidak diterima, beliau lemahkan haditsnya. Iya. Bukan masalah Qatadah mendengar dari Abdullah bin Sirjis atau tidak. Memang ada yang mengatakan tidak mendengar, ada yang mengatakan mendengar. Cuman kaidahnya di ilmu hadits, al-muthbit muqaddam ala an-nafi. Itu kaidah dipakai juga di usul fikih. Tapi di ilmu hadits juga dipakai. Al-muthbit muqaddam ala an-nafi. Ditetapkan benar dia mendengar. Tapi di sini Qatadah mudallis, kata Syekh Al-Albani. Cuman kalau kita periksa ucapan-ucapan para ulama dari riwayat Qatadah meriwayatkan dari Abdullah bin Sirjis ini, ternyata pembahasan mereka itu
cuman satu hadits ini saja. Tidak ada di hadits yang lain. Jadi qatada pakai an atau tidak itu tidak ada masalah di situ. Karena pembahasannya memang cuma satu hadits. Maka kaidah al-muthbit muqaddam ala nafi ini terkait dengan satu hadits ini saja bi'ainihi. Jadi dia mendengar atau dia pakai an atau tidak itu tidak terlalu masalah. Karena itu hadits ini yang benarnya dia adalah hadits yang sahih, bisa disahihkan. Dan disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Ya. Kadang kan terbalik ya, Syekh Albani mensahihkan, Syekh Muqbil melemahkan. Ini Syekh Albani melemahkan, Syekh Muqbil mensahihkan. Jelas ya? Baik, itu perbedaannya seperti itu. Kenapa terjadi? Ya, karena kadang ada sebagian hadits itu madarul ahkam di situ. Seperti hadits Al-Ajan misalnya. Itu cuma satu hadits saja, riwayat Ishaq Al-Harbi di Gharibul Hadits. Ya. Dari satu jalur. Jadi ada beberapa hadits seperti itu. Kalau kita baca di Sunan Nabi Daud, kita akan dapati banyak hadits-hadits di dalam ahkam, cuman di bab itu saja. Karena Abu Daud dari metode beliau, Abu Daud itu hanya mengambil hadits yang ada di dalam bab itu. Iya. Kalau misalnya banyak hadits, diambil yang paling bagusnya. Walaupun lemah misalnya, ada 3 yang lemah, diambil yang paling sedikit lemahnya. Begitu. Metode Abu Daud. Dan ini akan datangnya di dalam penjelasan bagaimana syurutul a'immah di dalam buku-bukunya, akan disinggung sedikit oleh Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullahu taala. Baik, dengannya juga yu'raful halal wal haram. Nah, ini di antara khatirnya masalah ini. Karena halal ini diberi hukum halal, ini diberi hukum haram, itu bisa berubah terkait dengan hadits yang hadits yang datang. Imam Malik menganggap puasa 6 hari bulan Syawal hukumnya apa? Hukumnya bid'ah, karena beliau anggap tidak ada dalil dalam masalah. Ya, hadits riwayat Muslim belum sampai kepada beliau. Jelas ya? Tapi para ulama yang lain mensahihkannya. Ya, membaca basmalah ketika berwudu. Ini juga Imam Malik malah ada 5 pendapat di situ. Ya. Dia dinukil dari Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi terkait dengan hadits-hadits yang warid, itu ada perbedaan-perbedaan dalam hukum terkait dengan halal dan haram. Kata beliau, wali ahli istilahun la budda lit talibi min fahmihi. Nah, ini masalahnya di sini. Ya. Untuk hadits itu ahlinya ada istilah di dalamnya. Jadi seorang jangan bahas masalah urusan bahasa di ilmu mustalah. Urusan bahasa itu gampang modelnya. Tapi yang penting adalah apa? Dia mengenal istilah. Saya pernah baca dulu ya di salah satu majalah. Ada sebagian yang membantah, dia ribut antara orang lain dalam hadits. Yang sana melemahkan, yang sana menguatkan. Ya. Ada rawi salah satunya yang membantah ini, dia berkata, ya, ini kamu melemahkan hadits karena di dalam sanadnya ada si fulan. Dan kamu katakan dia ini adalah rawi yang majhul katanya. Padahal si fulan ini dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Taqrib, dia makbul. Makbul itu artinya diterima. Nah, ini sudah keliru ya, membantah orang dengan apa? Bukan dengan istilah hadits. Makbul itu memang artinya diterima kalau bahasa Arabnya. Tapi itu istilah Al-Hafidz Ibnu Hajar di Taqrib. Beliau katakan makbul itu artinya makbulun in tubi wa illa falayyinul hadits. Dia itu makbul kalau ada mutaba'anya, ada pendukungnya. Kalau tidak, dengan sendirinya dia dikatakan layyinul hadits, lembek haditsnya. Masuk ke hitungan orang-orang yang dhaif. Jelas ya? Jadi itu ada istilah dipakai oleh para ulama. Iya. Istilah dipakai oleh para ulama. Kata salih misalnya dalam ilmu jarh wa ta'dil. Di antara ulama umumnya kalau dikatakan salih berarti salih lil i'tibar, salih fi syawahid wal mutaba'at, begitu. Tapi ada yang memakai kata salih itu tautsik dari dia. Dia menguatkannya, mentausiknya dengan kata salih. Sebab sebagian ulama itu dia memuji itu
sulit, karena dia orang yang dikenal sebagai orang yang tegas, ya. Kalau bahasa ilmu jarh wa ta'dilnya dari mutasyaddidin. Jadi kalau dia memuji seorang dengan kalimat sesuatu, itu kadang pujiannya lembut, ya. Itu bisa bermakna apa? Bermakna suatu yang lain. Itu mana-mana ada di istilah. Ya, kadang terkait dengan alim tertentu, kadang berbeda dengan istilah secara umum. Maka hal-hal yang seperti ini itu dibahas oleh para ulama. Seperti kata al-munqati. Al-munqati ini di mana digunakan? Penggunaannya bagaimana? Ya, ada penggunaan Imam Syafi'i untuk kata al-munqati, ada al-munqati di penggunaan pembahasan hadits-hadits mursal, ada al-munqati bermakna istilah yang sekarang banyak digunakan oleh ulama belakangan. Ya, maka ahlinya itu ada istilah harus dipahami. Falihada nudima ila taqdimil inayati bi kitabin fi ilmihi. Ini kita perhatikan ya ucapan beliau di sini. Nudima ila taqdimi al-inayah bi kitabin. Ya, kalau ingin paham istilah masuk dalam ilmu, dia harus tekuni sebuah kitab. Itu metode belajar. Metode belajar. Jadi harus ada kitab yang merupakan dasar, pedoman, pegangan di situ. Dia baca kitab itu. Dia selesaikan dari guru, dia khatamkan, baru dia punya dasar. Iya. Wa kuntu nadhamtu fihi arjuzatan allaftuha. Wa li bayan istilahihim allaftuha wa syara'tu fi syarhin laha. Jadi beliau sebut bahwa beliau menulis arjuza. Arjuza itu istilah untuk manduma di atas wazan Bahrul Rajaz. Kalau dia timbangannya Bahrul Rajaz, maka disebut arjuza. Ya, disebut arjuza. Tapi kalau dia bukan Bahrul Rajaz, itu tidak disebut arjuza, namanya disebut nazam. Jadi beliau sudah menulis arjuza di situ. Inilah Alfiyah ini, Alfiyah Al-Iraqi. Kata beliau, syara'tu fi syarhil laha. Saya sudah memulai mensyarahnya. Basattu wa awdahtuhu. Ya, saya perluas dan saya terangkan. Thumma ra'aitu kabir al-hajm fastataltuhu wa maliltuhu. Kemudian setelah Al-Iraqi mulai mensyarah, ya, kata beliau ternyata syarah yang beliau tulis ini terlalu panjang dan beliau sendiri bosan dengan itu panjang. Ada malal masuk ke beliau. Kata beliau, thumma syara'tu fi syarhil ha mutawassit ghair mufritin wala mufarrid. Kemudian saya mulai lagi mensyarah yang pertengahan. Ya. Ghair mufrid, tidak berlebihan, ghair mufarrid, dan tidak juga menelantarkan. Yudihu mushkilaha wa yaftahu maqfalaha. Jadi yang muskilnya saja diterangkan. Ibarat-ibarat yang kayak tertutup begitu, itu yang dibuka. Ya. Baik. Ma kathura fa amalun wa ma kasra fa akhalun. Ya, fa akhal. Baik, ma kathura fa amal wa ma kasra fa akhal. Ma fawaid la yastagni anha at-talibun nabih wa faraid la tujatu mujtami'atan illa fihi. Ini bahasa-bahasa ya untuk mentahrid, mengajak orang untuk membaca buku ini. Beliau sebutkan banyak faedah. Ya betul ya, dari hal-hal yang disebutkan oleh Al-Iraqi ini, Masya Allah, beliau bawakan faedah-faedah tertentu penting sekali. Ya, seperti orang-orang yang menggunakan nisbat al-athari misalnya. Itu kan orang kalau mau dapat yang seperti itu, dia perlu belajar ilmu-ilmu rawi, dia baca biografi rawi dan seterusnya. Tapi Al-Iraqi beri nama-nama orang yang terkenal dengan nisbat tersebut. Ya, walaupun ada buku-buku ya ditulis tentang hal itu. Baik. Ja'alahullahu ta'ala khalisan liwajhihil karim wa wasilatan ila jannatin na'im. Baik. Jadi itu pendahuluan dari beliau rahimahullahu ta'ala di kitab At-Tafsirah. Beliau katakan di sini, yaqulu raji rabbihil muqtadiri. Berkata seorang yang mengharapkan Rabbnya yang maha mampu. Ini dia bahasakan dirinya ya sebagai orang yang mengharapkan Rabbnya yang maha mampu. Abdurrahim ibn al-Husain al-Athari. Ini nama beliau, Abdurrahim ibn al-Husain al-Athari. Al-Athari ini nisbat kepada Al-Athar. Akan datang nanti definisi Al-Athar oleh Al-Iraqi.
Al-athar itu bisa digunakan untuk hadits mauquf, hadits maqtu' dan hadits marfu'. Ya, disebut dengan al-athar. Dan sebagian ulama ada yang memakai kata al-athar dia gunakan untuk apa? Hadits yang marfu'. Hadits yang marfu'. Iya. Baik. Dan itu dilihat kepada istilah para ulama di dalam hal itu. Al-Iraqi di syarahnya menyebutkan bahwa yang terkenal dengan istilah ini adalah Husain bin Abdul Malik Al-Khallal Al-Athari. Dan ada Abdul Karim bin Mansur Al-Athari. Abdul Karim bin Mansur Al-Athari. Iya. Baik. Ini Al-Athari namanya nisbat ya. Kalau nisbat itu urusan nisbat, ingin detailkan, diperinci, itu ada buku khusus ditulis oleh para ulama tentang ansab, tentang nasab-nasab. Ya. Jadi di nisbat itu bisa dilihat nanti cara bacanya bagaimana, mengharokatinya bagaimana, terus nisbat itu maknanya apa? Maknanya apa? Baik. Dan dimaklumi ya dalam masalah nisbat, kadang di nisbatnya itu dalam membacanya beda dengan asli kalimatnya tanpa dinisbatkan. Ya, seperti negeri Ar-Ray misalnya. Negeri Ar-Ray dari Khurasan. Orang yang bernisbat ke Rayi itu dikatakan Ar-Rayyina, tapi dikatakan Ar-Razi, ditambah zai di belakang. Ini Ar-Razi disebutkan dari negeri Ray. Itu diketahui di mana? Itu di pembahasan ilmu tentang apa? Tentang nasab-nasab itu tadi. Jelas ya? Karena itu orang yang belajar ilmu mustalah hadits, ya, dia bisa mendapat nisbat-nisbat yang dia baca. Nisbat yang dia baca. Karena itu kadang orang-orang ketika membaca, ada bacaan-bacaan tertentu terkenal, populer di tengah manusia, itu belum tentu cocok sejalan dengan apa? Ulama ahli hadits. Ya. Ada kadang bacaan yang boleh dua-dua, seperti masyhur di tengah kita populer nisbat Al-Ghazali. Al-Iraqi nanti membahasakannya bukan Al-Ghazali, tapi beliau katakan Al-Ghazali. Al-Ghazali. Iya. Nah, ini dua-duanya boleh ya di dalam apa namanya? Dalam nisbat, walaupun yang kita dengar dari guru-guru ada yang membaca Al-Ghazali, ada yang membaca Al-Ghazali. Baik. Kata beliau min hamdillahi dzil ala'i alam tinanin jalla an ihsa'i. Ya, setelah memuji Allah. Artinya maksudnya awalnya beliau harusnya membaca alhamdulillah. Tapi ini urutan nazam seperti itu. Kadang ditulis belakangnya tapi dia terangkan bahwa semuanya ini setelah memuji Allah dil ala'i. Ya, al-ala artinya ni'am. Jamak dari Allah. Ya. Baik. Artinya nikmat-nikmat. Alam tinanin jalla an ihsa'i. Terhadap nikmat-nikmat yang sulit untuk dihitung. Thumma salatin wa salamin daimi ala nabiyil khairi. Nabiyil khairi karena nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang membawa segala bentuk kebaikan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali beliau telah terangkan. Dil marahimi. Nabiyil khairi dil marahimi. Al marahim jamak dari apa? Marhamah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dirinya seperti itu. Ana nabiyyu al-marhamah. Di sebagian riwayat ana nabiyyur rahmah. Ya, dan itu ada lafaz-lafaznya di sahih Muslim. Ada lafaz-lafaznya di sahih Muslim dari hadits Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Dan ada juga di dalam as-sahihain dari hadits Jubair ibn Mut'im. Baik. Kemudian kata beliau fahadhil maqasidul muhimmah. Ini sekarang setelah beliau memberikan pendahuluan, Al-Iraqi masuk menjelaskan tentang manhaj dan metodologi beliau di dalam buku ini. Jadi seorang penulis itu menuliskan manhaj dia di dalam buku itu apa? Apa metode yang dia pakai? Kata beliau fahadhil maqasidul muhimmah tudhihu min ilmi al-hadits rasma. Ini maqasid penting. Al-maqasid jamak dari maqsid, artinya diambil hal yang paling apanya?
hal yang paling pentingnya saya. Ya, maksud pokoknya, al-muhimmah, yang penting. Ya, al-maqasid itu semuanya penting ya dalam hal tersebut. Dan mungkin saja dari beberapa maqasid itu ada hal yang lebih disaring lagi oleh Al-Iraqi rahimahullah. Tapi maqasid ini semua batasannya kemana? Tudihu min ilmil hadithi rasmah. Ya, dia menjelaskan rasam dari ilmu hadith itu. Ya, di syarahnya beliau katakan al-muradu bi rasmil hadith atharu ahlihi allati badau 'alaiha usulahum. Jadi yang dimaksudkan dengan rasm al-hadith itu athar ahlihi allati banau 'alaiha usulahum. Ya. Jadi jejak-jejak mereka atau gambar-gambar mereka atau apa namanya peta yang mereka tulis, yang mereka bangun pondasi-pondasi di atasnya, itu disebut rasam namanya. Iya. Dan ini masukan bagus ya dari Al-Iraqi, pembahasan bagaimana seorang itu belajar. Iya. Dan ini penting kadang untuk seorang guru itu dia memahami ketika dia mengajarkan suatu ilmu kepada murid, itu dia buka dulu peta ilmu itu apa. Dia berikan peta secara umum ilmu itu. Sebab karena orang yang masuk ke dalam ilmu, kalau dia sudah tahu petanya, nah itu dia punya gambaran global tentang ilmu itu. Ya, jelas ya. Ada rumah ya. Sebelum kita ke sana sudah ada peta rumah ini, gambar ruangannya apa segala macam. Begitu masuk, dia masuk, tidak bingung lagi nyari kamar ini, kamar itu. Sebab dia sudah ada apa? Sudah ada petanya. Iya. Sudah ada petanya. Nah, demikian pula di semua ilmu seperti itu. Di semua ilmu. Karena itu misalnya di pembahasan akidah, para ulama itu selalu menyebutkan bahwa pokok akidah itu cuma di atas 2 garis utama saja di pembahasan usul i'tiqad di kalangan ahli sunnah. Ada pembahasan tentang usul iman as-sittah, dan ada pembahasan tentang usul allati khalafa fiha ahli sunnah ahlal bidah. Ya, jadi itu dua pokok pembahasan, 2 garis besar, peta pembahasan namanya. Sama di ilmu apa namanya, baca kitab. Ilmu yang digunakan itu ada 2, nahwu dan saraf. Nahwu itu terkait dengan awakhirul kalimah, sarafnya terkait dengan bangunan kalimat. Ya, cuman dia petakan dulu cara mempetakannya. Nah, maka orang yang membacanya masuk ke dalam bidang ilmu apa saja, dia akan mudah di dalam hal tersebut. Jelas ya? Baik. Jadi di sini beliau akan menerangkan rasam dari ilmu hadits. Dan ini beliau isyaratkan ya, karena Ibnu Salah rahimahullahu taala di awal bukunya, di muqaddimahnya, Ibnu Salah itu mengurut pembahasan anwa' ulumul hadits 1, 2, 3 dan seterusnya, dia sebut dari awal. Jadi Ibnu Salah sudah sebutkan rasamnya di awal. Dari bentuk-bentuk ilmu hadits itu. Dia sebut dulu semua bentuknya secara global. Baru setelah itu beliau masuk merinci satu persatu dari bentuk-bentuk ilmu hadits tersebut. Walaupun bentuk-bentuk ilmu hadits yang disebut oleh Ibnu Salah sendiri berkata itu bukan akhir yang mungkin untuk dibagi. Jadi masih terbuka kemungkinan untuk dibagi. Selain daripada itu juga Ibnu Salah dikritik di dalam masalah tartib dari ilmu-ilmu tersebut dalam urutan-urutannya. Ya. Ada sebagian yang mungkin perlu diklasifikasikan di pembahasan sanad, ada yang di pembahasan matan, ada yang terkait dengan pembahasan dhabt rawi, ada yang terkait dengan pembahasan adalah, dan seterusnya. Ini mungkin ada hal-hal yang perlu apa? Dirapikan dalam susunannya. Tapi diberi udzur untuk Ibnu Salah, karena Ibnu Salah rahimahullahu taala menyusun kitab itu bukan langsung dari awal sampai akhir diselesaikan. Tapi beliau mengimla. Beliau duduk mengajar, beliau imla pembahasan per pembahasan. Iya. Dan itu dari keunikan Ibnu Salah. Buku-buku yang ditulis oleh para ulama berjilid-jilid, oleh Ibnu Salah cuma diringkas beberapa kalimat saja. Cuma diringkas beberapa kalimat. Disebutkan usulnya, pokoknya, contoh-contohnya. Jadilah dia ma'rifat ilmu hadits. Dan itu luar biasa ya Ibnu Salah di dalam hal tersebut. Baik, misalnya tentang al-muttafiq wal muftariq.
Al-Khatib Al-Baghdadi punya tulisan dalam hal itu. Ya, sekarang dicetak 2 jilid. Al-Mu'talif wal Mukhtalif. Ya. Al-Khatib atau Ad-Daraqutni punya buku dalam hal itu, ada yang dicetak 5 jilid. Datang Ibnu Salah, dia cuma tulis beberapa halaman saja, 1 halaman, 2 halaman untuk masalah itu. Nah, itu sudah mencakup seluruh yang ditulis. Jelas ya? Jadi beliau simpulkan. Nah, Ibnu Salah ini kekurangannya karena beliau mengimla satu persatu, akhirnya tartibnya itu mungkin ada hal yang lebih afdal daripada apa yang beliau sebutkan. Dari sudut itu, rahimahullahu ta'ala, mungkin ada kritikan terhadap beliau. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, nadamtuha tafsiratan lil mubtadi' tadhkiratan lil muntahi wal musnidi. Saya menadam maqasid ini tafsiratan lil mubtadi'. Ini sebagai tafsirah untuk mubtadi'. Baik. Jadi untuk pemula bisa menjadi tafsir. Pemula itu harus ada arahannya, petunjuknya, dia mengarah kemana, mau belajar itu kemana, kan begitu. Nah, itu tafsirah namanya. Ya, tapi al-muntahi juga harus ada tadhkirah. Ya, al-muntahi namanya apa? Perlu tadhkirah. Sebab al-muntahi itu dia sudah pernah belajar. Kalau sudah pernah belajar, diingatkan, itu namanya mudzakarah. Pembahasannya apa? Tadhkirah. Nah, itu mudzakarah itu di kalangan orang-orang belajar itu penting. Sebab itu disebut sebagai apa? Hayatul ilm, hidupnya ilmu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Mizzi rahimahullahu taala, man hazal ilma wa dzakarahu salahat dunyahu wa akhiratuh. Fa'adim lil ilmi mudzakaratan fahayatul ilmi mudzakaratuh. Fahayatul ilmi mudzakaratuh. Ya. Jadi tadhkirah lil muntahi, untuk al-muntahi wal musnidi. Al-musnidi itu di kasrah nunnya, bukan al-musnadi ya. Kalau al-musnadi itu pembahasan tentang kitab atau pembahasan tentang hadis yang diriwayatkan secara bersambung. Akan datang nanti pembahasan hadis musnad oleh Al-Iraqi rahimahullahu taala. Tapi al-musnidi di sini itu fa'il orang yang mengisnad hadis. Maksudnya orang yang meriwayatkan hadis secara apa? Secara bersambung dengan sanadnya. Itu al-musnidi. Ya. Jelas ya? Terus ada rawi yang bernama al-musnadi. Siapa itu? Gelarnya al-musnadi. Abdullahi ibn Muhammad al-Musnadi. Guru siapa? Guru Imam al-Bukhari. Al-Musnadi al-Ju'fi. Sebagaimana al-Bukhari punya 4 guru. Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad al-Musnadi. Yang kedua, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman Abu Bakar bin Abi Syaibah. Yang ketiga, Abdullah bin Muhammad bin Asma. Terus yang keempat, Abdullah bin Muhammad bin Abil Aswad. Ya, baik. Itu 4 orang ya, semuanya guru siapa? Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik, kata beliau, lakhastu fiha ibn as-Salahi ajma'ah. Ya, saya ringkas, talkhis kitab Ibnu Salah, ajma'ah, semuanya. Ya, ajma'ah ini untuk maksudnya jami'ahu begitu. Cuma ajma'ah ini sedikit ya penggunaannya, Cuman itu kadang dipakai di dalam syair, itu dipakai. Karena syair itu harus mencocoki timbangannya, harus mencocoki wazannya. Lakhastu fiha ibn as-Salahi ajma'ah. Jadi semua Ibnu Salah diringkas. Nah, kata Al-Iraqi, beliau terangkan apa maknanya ini ucapan beliau. Kata beliau, apa yang diringkas? Masailuhu wa aksamuhu. Yang diringkas adalah apa? Masail dan aksamnya, itu yang diringkas. Duna amthilatihi wa ta'alilihi wa nisbati aqwalin liqailiha
wa ma taqarrara fihi. Ya, bukan beliau meringkas contoh-contohnya, bukan beliau meringkas alasan-alasannya kenapa begini, kenapa begitu. Bukan juga beliau meringkas ucapan-ucapan orang yang berucap. Kan Ibnu Salah menukil ucapan-ucapan. Ya, Al-Iraqi tidak meringkas itu juga. Dan beliau tidak meringkas hari yang berulang. Ada beberapa perkara yang berulang di buku Ibnu Salah di sebagian pembahasannya. Baik, itu tidak oleh Al-Iraqi tidak dimasukkan di sini. Nah, ini sudut pentingnya buku ini. Buku Al-Iraqi. Sebab Al-Iraqi ini dia kumpulkan intisari dari buku siapa? Ibnu Salah dalam bentuk bait syair. Mudah untuk dihafal. Ya, kalau orang hafal bait syair ini, Masya Allah, berarti dia sudah punya apa? Punya pegangan tentang ilmu hadits. Iya. Punya pegangan tentang ilmu hadits. Dia bisa berjalan kemana saja. Dan kita dapat ya, sebagian dari guru kita menghafal Alfiyah Al-Iraqi ini. Jadi kalau ditanya tentang ilmu hadits, itu sedikit-sedikit Alfiyahnya yang keluar. Ya, sebab dia ukur pembahasan-pembahasan ilmu hadits di atas apa? Apa yang beliau hafal dari Alfiyah Al-Iraqi. Jelas ya? Baik. Alfiyah Al-Iraqi ini tetap lebih penting. Tetap lebih penting daripada Alfiyah As-Suyuti. Iya. Ada sebagian para penuntut ilmu belakangan dia lebih senang hafal Alfiyah As-Suyuti. Nah, itu kayaknya kurang afdal ya, kurang bagus karena As-Suyuti dia mutaakhir, datangnya belakangan. Ya, promosinya di Alfiyahnya bahwa fa'iqatan Alfiyat Al-Iraqi itu agak berlebihan. Ya. Tetap saja promosi As-Suyuti itu tidak begitu laku. Karena orang-orang yang datang setelahnya masih sibuk dengan Alfiyah Al-Iraqi. Walaupun ada faedah-faedah di Alfiyah As-Suyuti, ya tidak diingkari tentang hal tersebut, tapi Alfiyah Al-Iraqi ini lebih didahulukan. Lebih didahulukan. Dari sudut penulisnya, dari sudut buku ini banyak yang mengkhidmat dan menerangkannya. Maka ini semuanya dari hal yang penting. Kemudian kata beliau, wazidtuha ilman tarahu mawdi'ah, dan saya tambah ilmu, kamu akan dilihat di tempatnya. Jadi maksudnya kalau ada Ibnu Salah di situ berkata, terus ditambah ilmu nanti di situ. Iya. Ditambah ilmu. Jelas ya? Seperti di pembahasan yang akan datang nanti Aqsamul Hadits, beliau ketika berbicara tentang asahul asanid, ya kata beliau wal mu'tamadu imsakuna an hukmina ala sanad bi annahu asahhu mutlaqan waqad. Itu beliau berbicara tentang asahul asanid. Terus beliau uraikan ucapan Ibnu Salah, waqad khadha fihi qaumun faqila maliku bima rawahu an-nasiku bima rawahu an faqila maliku an-nafi'in bima rawahu an-nasiku. Di akhirnya beliau memberikan tambahan di situ, an-Nakhi an Ibnu Qaisin al-Qamah an Ibnu Mas'udin walum man ammama. Ini kalimat walum man ammama belakangan itu ada dari Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala memberikan tambahan-tambahan. Jadi Al-Iraqi itu punya beberapa tambahan. Ya, tambahannya itu kayak bagaimana bentuknya? Nah, ini beliau terangkan istilah di sini. Kata beliau, "Fahaitsu ja'a al-fi'lu wad-dhamiru liwahidin wa man lahu masturu." Ya, kalau datang fi'il dan dhamir, ada fi'il dan dhamir liwahidin untuk satu orang, wa man lahu masturu atau dia mastur misalnya. Kaqala, seperti qala ini adakan dhamir di dalam mastur huwa, au atlaqna lafdh asy-syekh ma, atau dia katakan syekh berpandangan begini, syekh berucap begini, maka ma uridu illa ibn as-salahi mubhima, yang saya inginkan itu cuma Ibnu Salah. Jadi ini istilahnya Al-Iraqi, kalau ada fi'il ya jazama au qala ya dan seterusnya, itu berarti dari siapa? Ibnu Salah. Demikian pula kalau ada dhamir, ya, penyebutan dhamir, maka itu artinya siapa? Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala. Iya. Demikian pula kalau ada lafaz, ada dhamir yang mustatir di dalamnya, itu Ibnu Salah. Atau dia katakan syekh berpandangan begini, syekh berpandangan begini. Iya. Itu yang dimaksud adalah siapa? Adalah Ibnu Salah. Ya. Baik. Itu ada contoh-contoh ya kalau kita baca nanti di Alfiyah ini.
kita akan lihat bagaimana penggunaan-penggunaan Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullahu taala di dalam pembahasan. Seperti misalnya di pembahasan furu' ya, di bait syair yang ke 111 ya. Lakin hadithu kana babul Mustafa yuqra'u bil adfari mimma wukifa hukman ladal hakimi wal khatibi. Itu marfu' hukum kalau di sisi hakim dan siapa? Al-khatib. Wal raf'u inda asy-syaikhi dzu taswibi. Hukum marfu'nya menurut syekh itulah yang benar. Syekh di situ siapa? Nah, itu berarti Ibnu Salah. Jelas ya, itu contoh-contoh penggunaan. Bagaimana beliau memubahamkan. Jadi ini memang bahasa-bahasa, ketika kita baca buku kita harus paham dulu istilahnya. Kita harus paham istilahnya. Ya, sebab dia kadang penulis itu dia punya istilah khusus di bukunya. Punya istilah khusus di bukunya. Seperti misalnya istilah muttafaqun alaih. Kalau umumnya orang muttafaqun alaih itu artinya apa? Bukhari dan Muslim. Tapi di Muntaqal Akhbar karya Al-Majid Ibn Taimiyah, kakek dari Syekhul Islam, itu kalau dia pakai muttafaqun alaih, itu istilah beliau artinya apa? Ahmad, Bukhari dan Muslim. Ada tambahannya Ahmad. Jadi kita harus tahu istilahnya apa. Dia pakai istilah di situ. Baik. Apalagi kalau di pembahasan fikih ya, fikih madhab secara umum. Itu setiap madhab ada istilahnya masing-masing. Ada istilahnya masing-masing. Nah, kita harus tahu istilah orang itu apa. Istilah orang itu apa. Kemudian yang perlu saya ingatkan juga di pembahasan mustalah itu, kadang tidak terlalu penting. Di dalam masalah ini ada yang berpendapat begini, ada yang berpendapat begini, ada yang berpendapat begini. Yang rajih adalah begini. Kalimat yang rajih itu kadang tidak terlalu penting dalam mustalah. Jelas ya? Sebab yang diinginkan seorang mengenal istilah. Ya kalau ada yang pakai begini, oh kita tahu dia ini maksudnya dia begini. Karena kita tahu ada yang menggunakan istilah di atas bentuk ini. Jadi memakai istilah atau pemahaman terhadap istilahnya itu adalah hal yang penting sekali. Baik. Iya. Jadi ma uridu illa ibn as-salahi mubhima. Jadi mubhima itu dia sendiri. Al-Iraqinya mengibahamkan. Kalau dibaca mubahama itu artinya Ibnu Salahnya yang disebutkan secara apa? Mubaham. Ya. Kemudian kata beliau wa iyyakul litsnaini nahwal tazama fa muslimun ma'al Bukhari huma. Jadi kalau ada dua orang dinisbatkan kepada dua orang, ya. Jadi kalau dinisbatkan kepada dua orang seperti kata iltazama, nah, itu dua orang ya. Siapa iltazama di situ? Dua orang, nah, itu berarti Muslim ma'al Bukhari. Bukhari dan Muslim maksudnya. Cuma didahulukan penyebutan Muslim di sini terkait dengan qafiyah ya, terkait dengan apa namanya? Timbangan syairnya. Huma dua-duanya yang dimaksudkan. Ya. Seperti ucapan Al-Iraqi nanti akan datang apa namanya? Waqta bisihhatin lima qad usnida waqta bisihhatin lima qad asnada. Putuskanlah bahwa itu sahih pada apa yang disandarkan oleh keduanya. Keduanya siapa? Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada lafaz tasniyah seperti itu, yaitu yang dimaksud adalah Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau tutup, beliau berkata wallaha arju fi umuri kulliha mu'tasiman fi sa'biha wa sahliha. Wallaha didahulukan Allah di depannya, ya di fathah ya, sebab dia maf'ul dikedepankan untuk ta'zim, pengagungan. Iya, hanya kepada Allah, dan takhsis juga ya, hanya kepada Allah saya berharap pada seluruh perkaraku. Mu'tasiman fi sa'biha wa sahliha. Ya, dan ini dari fasih ya, bahasa ini boleh menggabungkan berbagai bentuk keindahan sastra Arab di sini. Ya, dari sisi ilmu apa? Ilmu al-balagha. Ya. Baik. Fi sa'biha wa sahliha. Ya. Dalam pembahasan ilmu hadits itu ada hal-hal yang apa namanya? Dia kadang agak susah pembahasannya, ada pembahasan yang mudah, ada pembahasan yang perlu diperhatikan dengan detail, ya, dengan sangat teliti. Ada pembahasan yang sebenarnya dilewati untuk diketahui saja. Ya, diketahui.
Karena itu pembahasan ilmu hadits itu sebagian guru-guru yang mengajari kita dulu, ya saya waktu belajar Tadribur Rawi, guru saya itu bilang, ini kita sudah selesai jilid 1. Jilid 1 ini yang paling berat di buku Tadribur Rawi. Jilid 2 dan seterusnya kita akan berjalan lebih santai. Ya, dan memang betul di pembahasan di jilid 2 itu, ya memang terasa terasa lebih mudah untuk dipahami. Ya. Baik. Jadi seperti itu ya. Pendahuluan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullahu taala di sini. Baik. Kemudian setelah itu beliau berpindah masuk menjelaskan tentang aqsamul hadits. Dan ini mungkin untuk pembahasan aqsamul hadits ini kita akan mulai masuk di mengkajinya di pertemuan sore nanti insyaallah taala. Karena ini kita masuk di dalam inti-inti pembahasan. Cuman saya di cara menjelaskan buku ini sekarang Al-Iraqi rahimahullah itu menukil dari siapa? Dari Ibnu Salah. Jadi asal pembicaraan itu ringkasan dari Ibnu Salah, asal pembicaraan. Cuman yang perlu kita fokus di pembahasan. Jadi kadang Al-Iraqi menukil kritikan orang terhadap Ibnu Salah. Ya, menukil kritikan. Setelah itu Al-Iraqi komentari kritikan itu juga. Kadang Al-Iraqi benarkan kritikan itu, dan kadang Al-Iraqi membela Ibnu Salah. Jelas ya? Ini kadang yang perlu kita lebih teliti. Ya, di dalam kritikan tersebut. Itu akan datang ya pembahasan. Baik. Kemudian kadang Al-Iraqi sendiri memberi ta'qib. Memberikan kritikan untuk siapa? Untuk Ibnu Salah. Ya. Nah, kadang kritikannya Al-Iraqi pada tempatnya, dan kadang kritikan Al-Iraqi itu ada pembahasan. Ya. Jadi ini buku-buku yang seperti ini sebenarnya membantu ya di pembahasan Al-Munadharah. Kalau dia di pembahasan usul fikih, pembahasan Al-Jadal wal Munadharah, ini buku membantu sekali bagaimana seorang itu jeli di dalam menilai aqwal. Ya. Jeli di dalam menilai uraian-uraian orang. Ya, kalau dia berbicara sesuatu, kita perhatikan orang ini arahnya kemana. Ketika ada sesuatu yang dia nukil, kita harus jeli ini nukilan kemana, mendukung dia, atau ini nukilan untuk dia bantah, atau ini nukilan adalah hal yang merupakan opsi lain darinya. Ya, itu harus kita teliti di dalam hal tersebut. Maka ini sudut-sudut ya di pembahasan Al-Iraqi rahimahullahu taala, kita akan lalui nanti insyaallah taala. Baik. Kemudian di dalam pembahasan juga ada sebagian hal yang berlalu di manzumah ini. Ya. Sebenarnya sesuai dengan pembahasannya Ibnu Salah. Tapi di dalam pembahasan tersebut kadang dibahas oleh para ulama buku-buku tersendiri. Ya, karena itulah cabang ilmu hadits itu banyak sekali. Cabang dari ilmu hadits. Sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala itu nukilan dari Al-Hazimi berucap di dalam kitab Al-Ujala bahwa ilmu hadits itu cabangnya hampir 100 cabang. Ya. Kata beliau, andai kata seorang talib menghabiskan seluruh umurnya di dalam setiap cabang itu, dia tidak akan sampai ke ujungnya. Tidak sampai ke apa? Ke ujungnya. Ini bahasa Al-Hazimi bukan bahasa menakut-nakuti ya. Tapi memang kalau ingin dibahas, ya kadang seperti itu. Coba ya, kita ambil satu pembahasan. Ya, kita ambil pembahasan Al-Mutasyabih misalnya. Al-Mutasyabih, kalau orang mau bahas semua dari awal sampai akhir, dia harus baca semua buku hadits. Tidak ada yang terkecuali. Itu jadi proyek seumur hidup dia. Jadi proyek seumur hidup dia. Dia melacak nama-nama rawi. Ya. Yang mutasyabih. Dan itu akan keluar nanti buku khusus. Faedah-faedah terkait dengan hal tersebut. Ya.
Jadi saya ingat di Yaman itu Syekh Mukbil rahimahullah taala mengajarkan Mustadrak Al-Hakim. Beliau ada satu sesi pelajaran ringkas di akhir pelajaran Isya, biasanya pelajaran terakhir untuk hari itu. Beliau baca dari Mustadrak Al-Hakim. Itu rawi-rawi Mustadrak Al-Hakim itu rawi-rawi guru-guru Al-Hakim itu biasanya tidak ada di dalam Kutubus Sittah. Kalau dia tidak ada di Kutubus Sittah, artinya itu masalah baru. Karena rawi-rawi yang populer itu adanya di buku-buku apa? Yang ada di Kutubus Sittah. Nah, di situ mudah mencarinya. Kita banyak rujukan di situ, banyak sekali rujukan. Mau yang ringkas, tebal, kalau Kutubus Sittah. Tapi kalau dia sudah di luar Kutubus Sittah, ini agak rumit nyarinya. Apalagi Al-Hakim itu kadang dia nisbatkan rawi bukan kepada ayahnya atau kepada kakeknya. Iya. Kepada kakeknya. Itu ada beberapa rawi seperti itu. Ya. Jadi saya pernah capek nyari salah seorang rawi. Itu saya ketemukan biografinya di Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir. Iya. Ternyata ada nisbat yang tidak dilengkapi oleh Al-Hakim di situ. Jelas ya? Dan yang ingin saya ambil dari pelajaran di sini, Syekh Mukbil sendiri, beliau tugaskan sebagian murid-murid beliau, ya kawan-kawan kita di sana, untuk membaca kitab Al-Ansab karya As-Sam'ani. Karena ternyata di dalam kitab Al-Ansab karya As-Sam'ani itu ada rawi-rawi itu tidak tertulis di biografi-biografi umum. Jadi dia ternyata diberi biografi dari arah nisbatnya. Sedangkan nisbatnya tidak begitu populer. Tidak begitu apa? Populer. Akhirnya kawan ini dia baca dari Al-Ansab, dia keluarkan banyak sekali dari rawi-rawi itu terkait dengan Mustadrak Al-Hakim. Dan sulit diketemukan di buku-buku yang apa? Buku-buku yang lainnya. Ya. Jadi kadang yang seperti ini saja perlu waktu. Ya. Bisa dipahami ya, perlu waktu. Syekh Albani itu pernah membahas satu hadits, berbulan-bulan dia bahas satu hadits itu. Ya. Sampai beliau ada cerita itu di salah satu pendahuluan bukunya. Dia pernah bahas tentang nama seorang rawi. Dia sudah keliling, sudah periksa, nggak ketemu. Akhirnya antara tidur dan tidak, dia membaca nama rawi itu nggak jelas namanya. Ya. Antara tidur dan tidak beliau berdiri menulis sesuatu. Ya, kemudian begitu beliau sadar ternyata tulisan itu, ya, itulah yang mengarahkan beliau untuk menyingkap nama rawi. Ya. Ini perlu ma'rifah, pengetahuan, dan kadang perlu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya itu semuanya taufik ya, dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang tulul mumarasa, panjangnya seorang itu mumarasa, pengalaman. Jadi saya ingat dulu itu saya diceritakan juga oleh sebagian kawan. Ya. Tapi kisah itu seingat saya juga menghadirinya. Jadi Syekh Mukbil itu rahimahullahu taala pernah berlalu seorang rawi dibacakan kepada beliau. Rawi di dalam salah satu buku yang sudah tercetak dari buku-buku sumber-sumber riwayat hadits. Kata beliau, ini kayaknya ada yang taskhif ini. Ada yang ada yang jatuh di sanad ini. Atau ada rawi yang namanya ini kayaknya enggak beres. Ya. Syekh berucap seperti itu. Dan buku ini cetakan lama. Ternyata begitu ada cetakan barunya, orang periksa dari manuskrip dan seterusnya, ternyata betul seperti yang dibilang oleh Syekh rahimahullahu taala. Jadi itu namanya panjangnya seseorang itu mumarasa. Itu penting ya, seorang ketika masuk di bidang ilmu hadits punya hal-hal yang seperti itu. Ya. Di antara hal yang lucu juga, ada seorang muasir, dia mentahqiq kitab, Masya Allah. Biasanya orang-orang begitu ya. Ya, dia memberi ta'kib kepada Ibnu Hajar terhadap rawi. Ibnu Hajar berkata rawi ini makbul, majhul. Ya. Kalau Ad-Dhahabi dalam Al-Kashif beliau berkata wuthiq, diberi tauthik, artinya tauthik dari Ibnu Hibban, tauthik ghairu mu'tabar. Artinya begitu.
Datang muasir ini dia katakan enggak, rawi ini thiqah. Rawi ini thiqah. Dia ini dianggap thiqah oleh Imam Ahmad dalam riwayat anaknya Salih. Dalam riwayatnya anaknya Salih. Kata Syekh Mukbil, awal saya baca ini saya langsung curiga, ini orang salah paham ini. Ya, mungkin Ahmad ini bukan Ahmad bin Hanbal dan Salih ini bukan Salih anaknya Ahmad bin Hanbal. Ya, cuma dia sebutkan rujukan Al-Kamil karya Ibnu Adi. Ya, Syekh Mukbil periksa. Jelas ya. Ya, beliau akhirnya yakin seperti yang beliau sangka. Setelah itu dipastikan lagi ke kitab Al-Ijli, sebab Ahmad di situ bukan Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, itu Ahmad bin Abdullah Al-Ijli. Dan Salih itu bukan Salih bin Ahmad bin Hanbal, tapi Salih bin Ahmad bin Abdullah Al-Ijli. Al-Ijli juga punya anak namanya siapa? Salih. Nah, ternyata ada di buku Al-Ijli berkata rawi ini thiqah. Ya, dan dimaklum ya, tauthiknya Al-Ijli itu ghairu mu'tabar, tidak dianggap. Jelas? Jadi hal-hal yang seperti ini itu kadang perlu kejelian, perlu keseriusan, ya. Dan perlu tulul mumarasah, banyak latihan, ya. Dia banyak duduk dengan ahli hadits, pakar-pakar hadits, ya. Kalau dia ketemu sama orang yang ahli di hadits, dia tanya, dia perhatikan terkait dengan pembahasan hadits, dia bertanya. Biasanya keluar darinya faedah-faedah. Keluar darinya apa? Faedah-faedah. Ya. Baik. Yang kemarin itu Syekh Wasiullah, beliau cerita bahwa dari kecil itu di India, ini beliau sebut di India, kami diajari oleh guru kami, ya, tentang dalil bagaimana hadits itu bisa dikuatkan dengan mutabaat, dengan syawahid dan mutabaat. Apa dalilnya? Ya, dalilnya ayat di surah Al-Baqarah itu. Ya. Farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Jadi kalau tidak ada dua laki-laki, boleh rajulun wa imra'atani. Ini dalil, boleh ada syawahid dan mutabaat. Itu kan sudut pendalilan bagus ya. Ya, detailnya itu tidak disebutkan di buku-buku mustalah, itu berjalannya di lisan guru-guru. Berjalannya di lisan guru-guru. Ya, maka itu diambil dengan jalur talaki, memang diambil dari guru. Karena itu yang mumpuni di bidang hadits, itu tidak ada yang baca buku sendiri. Tidak ada yang talaki sendiri. Mereka mengambil dari guru. Mencatat dari fawaid-fawaid, kemudian banyak mudzakarah. Ada seorang kawan yang menceritakan kepada saya, dia pernah mengunjungi Syekh Mukbil rahimahullah di sakit beliau, yang beliau meninggal di situ di Jeddah. Beliau sedang di pembaringan dan beliau dikunjungi oleh sejumlah penuntut ilmu dan ulama. Di antara yang mengunjungi beliau adalah guru kami Syekh Muhammad Adam Al-Ethiopi. Ya, kenal ya Syekh Muhammad Adam Al-Ethiopi yang mengajar di Masjidil Haram, rekannya Syekh Wasiullah. Ya, pakar hadits. Beliau menulis syarah Sunan An-Nasai 40 jilid. Ya. Sudah ada berapa jilid syarah Sahih Muslim, syarah Sahih Bukhari yang sudah keluar juga. Ya, beliau punya alfiyah tentang ilalul hadits, beliau syarah alfiyah As-Suyuti. Ya, banyak sekali karya-karya beliau. Punya manzumah tentang mudallisin, nama-nama para mudallis. Ya. Jadi beliau ini pernah mengunjungi Syekh Mukbil di kondisi sakit. Maka Syekh Mukbil mudzakarah tentang hadits wasiat, ya, hadits Ibnu Mas'ud, ya, man kana man arada an yanzura ila wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamu, itu haditsnya. Ya. Syekh nanya, gimana Syekh Muhammad Adam tentang hadits itu? Kata beliau, ini hadits sahih. Dia dari jalan begini, diriwayatkan oleh fulan dan fulan dari jalur begini. Ya, dan fulan bin fulan itu adalah thiqah. Ya, Syekh Mukbil tersenyum. Cuman beliau bilang, ya Syekh, itu yang kamu bilang fulan bin fulan thiqah itu, dia sebenarnya bukan bin fulan itu, tapi fulan bin fulan yang lain. Dan dia ini adalah rawi yang
dhaif. Beliau terangkan dari sisi ilmu hadis. Nah, keluar dari Syekh Muhammad Adam Al-Ethiopi sebuah kalimat. Kata beliau, saya menyangka orang-orang yang bisa bicara seperti ini itu sudah terkubur bersama dengan kitab-kitab dan orang-orang yang sudah meninggal. Rupanya saya masih bisa melihatnya hari ini berjalan di atas muka bumi, kata beliau. Jadi itu dikenal memang di kalangan ahli hadis, orang-orang yang memahami hadis, yang memahaminya itu ada orang-orangnya. Jadi kalau ingin belajar, antum lihat bagaimana metode Syekh Al-Albani dalam menghukumi hadis-hadis, metode beliau di dalam mengkritik hadis, metode beliau di dalam menguatkan. Itu silsilah buku-buku beliau secara umum, Irwal Ghalil, silsilah hadis as-sahihah, silsilah hadis ad-dhaifah. Itu sangat menarik sekali ya dibaca oleh para penuntut ilmu hadis yang pemula. Tapi kalau dia ingin lebih bagus, baca At-Talkhis Al-Khabir karya Ibnu Hajar, ya, baca Nasbur Raya karya Az-Zailai, ya, kemudian baca karya Ibnu Mulakkin tentang takhrij itu, Al-Badrul Munir, ya, baca takhrij Ihya Ulumuddin karya Al-Hafidh Al-Iraqi, baca takhrij Al-Kashaf karya Ibnu Hajar. Wah, itu dia akan temukan di situ nafas-nafas para ulama ahli hadis di dalam mengomentari hadis. Ya, kelihatan tariqahnya, bahasanya, kemudian ketajaman di dalam menilai. Nah, itu kelihatan. Jelas ya? Itu tidak terfokus baca di dalam apa? Satu buku saja. Jadi buku-buku ini memang penting untuk dibaca sebagai dasar kita mengambil prinsip-prinsip umum dalam mustalah, dasar-dasar pokok di dalam apa? Di dalam istilah. Tetapi seorang itu perlu membarengi pembahasan ilmu hadis ini dengan banyak mumarasah, banyak dia latihan, banyak dia mentakhrij hadis, kemudian membuat pembahasan-pembahasan. Dan pembahasan yang dia buat bagi seorang penuntut ilmu itu jangan dia berbangga dengannya, tapi dia berikan kepada orang yang lebih ahli dulu. Biarkan orang yang lebih ahli membacanya. Dia terbiasa seperti itu. Kalau orang yang lebih ahli sudah banyak memuji pembahasannya, itu baru dia sudah mulai bagus namanya. Jelas ya? Jangan merasa ahli sendiri. Wah, ini saya sudah bisa, saya takhrij begini, kultu, saya berkata. Nah, ini repot ya anak-anak baru. Sedikit-sedikit kultu. Jelas ya? Ya, saya berkata Syekh Al-Albani keliru dalam hal ini. Nah, saya berkata Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razi telah wahim, ya, telah alfa dalam hal ini. Ini kita kan tidak bagus untuk para penuntut ilmu. Tapi kalau dia punya pembahasan-pembahasan, diajukan dulu kepada orang yang ahli, apakah di negerinya ataupun di negeri yang lain. Ya, itu awal-awal kali kita belajar seperti itu memang. Kita ada pembahasan, tanya ke Syekh Mukbil, ya, tentang hal tersebut. Kadang saya bacakan pembahasan-pembahasan kepada beliau. Ya, ada kritikan-kritikannya itu bagus. Ya, dalam sisi mengatur, dalam sisi kedetailan, menumpukan cacat di dalam hadis. Itu kan al-uhda namanya. Kalau kita tahu ini hadis ada kelemahan, sudut kelemahan ini munculnya dari siapa? Itu uhda ditanggung siapa? Itu menumpukannya kan perlu kedetailan, melihat indikasi di dalamnya. Itu perlu kedalaman bagaimana para ulama ahli hadis berbicara tentang hal tersebut. Baik, jadi ini gambaran-gambarannya sebagai pendahuluan untuk pertemuan kita. Dan insyaallah taala mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kawan-kawan sekalian bisa mengikuti ritme kita dalam penyampaian. Mungkin agak cepat ya. Saya akan poinkan pembahasan-pembahasan. Karena intinya seperti yang saya telah sebutkan, ini pembahasan ta'sili bukan untuk meluas, tetapi untuk memahamkan isi dari kitab dan kita bisa mengkaji secara